alhamdulillah makamnya Kanjeng Nabi, makamnya Rasulullah itu tidak jadi dibongkar. Nah, ini luar biasa. Padahal waktu itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu ketika ke Mekah itu para ulama Mekah itu semuanya takut untuk negosiasi kepada Raja Ibnu Saud ya, karena memang waktu itu terkenal cukup tangan besi ya, jadi kalau rewel-rewel macam-macam ya sikat. Mungkin seperti itu ya. Jadi para ulama-ulama di sana takut ya untuk bernegosiasi kepada Raja Ibnu Saud. Tapi Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu sangat berani sekali. Nah, itu luar biasanya. Makanya kita harus berterima kasih kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena apa? Berkat jasa beliau yang sangat luar biasa itu, akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata makam Rasulullah sampai hari ini tidak dibongkar. Bahkan banyak sekali orang yang berziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Sebetulnya makam Rasulullah pun mau dihancurkan oleh Raja Ibnu Saud karena apa? Karena rentan dengan kesyirikan. Ya. Beliau berkata bahwa untuk memurihkan kesyirikan ini maka semuanya harus dihancurkan karena itu rentan dengan kesyirikan. Makam-makam itu harus dihancurkan. Ya, termasuk makamnya Siti Sayyidah Khadijah ini juga hancur rata dengan sekarang. Jadi makam di sana itu tinggal batu-batu saja. Dulu padahal bagus sekali makamnya sahabat juga bagus-bagus, kalau ada kubahnya dan lain sebagainya. Sekarang semua sudah rata dengan tanah, tapi Mbah Kiai Wahab Hasbullah minta satu aja, yaitu makamnya Kanjeng Nabi yang sampai hari ini kita bisa menikmatinya. Kita khususan dulu ya, Fatihah untuk Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Fatihah. Iya, baik, selanjutnya ya, Nahdlatul Ulama ini juga mempunyai lambang, yaitu satu bola dunia, peta Indonesia, bintang 9, satu bintang di atas ya, bintang 9 itu satu bintangnya di atas, 4 bintang di atas, 4 bintang di bawah, untaian tali, warna hijau ya, warna putih dan warna kuning, tulisan Arab yang bertuliskan Nahdlatul Ulama. Ini punya makna. Jadi dulu Mbah Kiai Ridwan ya, itu ketika beliau itu beristikharah untuk meminta petunjuk ya kepada Allah, itu untuk menggambarkan, karena memang yang diutus itu Mbah Kiai Ridwan ya. Ya. Beliau itu juga tirakat dulu, poso dulu ya, poso, kemudian berpuasa, berpuasa, kemudian malamnya sholat tahajud ya, kemudian sholat hajat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dari istikharah beliau itu kemudian beliau bisa diberikan petunjuk oleh Allah langsung ya, langsung dari langit itu tulisan Nahdlatul Ulama seperti yang kita kenal hari ini ya. Yaitu ya, saya beritahu ya, bola dunia ini berarti tempat hidup, tempat berjuang dan tempat beramal, yaitu dunia ini. Makanya dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Kamu nanti di akhirat ya, uripmu ya, kenikmatanmu kalau memang nanti masuk surga ya, itu diukur dari apa yang kamu dapat atau apa yang kamu telah lakukan di dunia. Umpama contoh kamu hari ini di dunia ini ternyata menjadi orang yang baik, amalnya soleh, kemudian dermawan ya, yang bisa kamu nikmati nanti ya, ketika di yaumil akhir, ketika di akhirat nanti ya, sebatas apa yang kamu lakukan hari ini. Perkara kamu masuk surga atau masuk neraka itu adalah rahmatnya Gusti Allah atau rahmatnya Allah. Tapi fasilitas yang akan kamu nikmati entah sampai kapan ya, entah sampai kapan, itu nanti tergantung amalia kamu di dunia ini. Makanya mumpung di dunia, ayo yang baik, belajar sing rajin ya, kemudian berakhlak yang baik. Karena apa? Ini nanti menjadi tolok ukur ya, tolok ukur hidupnya kamu nanti di akhirat. Kamu yakin tentunya ya kan, nanti masih ada hidup setelah kehidupan kita di dunia. Nah, tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah amaliah kamu hari ini. Makanya Nahdlatul Ulama itu punya lambang bola dunia. Kemudian peta Indonesia. Kenapa? Karena NU dilahirkan, Nahdlatul Ulama dilahirkan di Indonesia.
Kemudian ada bintang 9 menunjukkan bahwa ya Wali Songo itu menjadi suri tauladan cara berdakwah di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi siapapun jamaah Nahdlatul Ulama itu tetap kiblat berdakwahnya Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Karena Wali Songo sangat luar biasa, ya. Mereka berdakwah bil maudhatil hasanah, tanpa peperangan, sama sekali tanpa peperangan, ya. Beliau menyebarkan agama Islam ini dengan luar biasa, ya. Bahkan dulu raja-raja Jawa itu, ya, itu benar-benar takluk bukan karena perang, tetapi karena af'alul ulama, ya, karena kegigihan para ulama dalam menyebarkan, ya. Jadi sangat smooth sekali, sangat halus sekali dalam menyebarkan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak langsung kamu kafir, tidak. Jadi kalau umpama bayangkan ketika dulu mungkin para wali itu ketika berdakwah itu mengatakan Rojo Majapahit, oh kon kafir, nah, itu kan tambah ruwet. Mungkin Islam tidak akan berkembang sampai hari ini, ya. Akan dihanguskan. Kenapa? Karena peradaban di tanah Jawa ini khususnya, ya, atau tanah Nusantara ini pada umumnya itu sangat luar biasa. Dulu kerajaan paling besar ya Majapahit. Sebelum Majapahit yang sangat besar lagi yaitu kerajaan Singosari, khususnya di Malang ini. Ini sangat luar biasa. Kerajaan ini mampu menguasai 2/3 dunia, bahkan sampai Madagaskar. Ya. Itu dikuasai oleh kerajaan Singosari. Kemudian teruskan sama mantunya itu, ya, Raden Wijaya itu membangun Majapahit besar juga luar biasa. Nah, pada waktu Majapahit inilah sebetulnya para Wali Songo itu sudah ada di Indonesia, ya, yang sudah saya ceritakan yang kemarin itu tadi, ya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa tanpa peperangan, ya, menyebarkan agama tanpa hasilnya ya begini kita lihat, ya, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian 4, ya, 1 bintang di atas itu sebenarnya simbol dari Kanjeng Nabi, ya, yang menjadi panutan kita juga, ya, panutan utama tentunya, ya. Kemudian 4 bintang di atas itu melambangkan 4 sahabat, ya. Jadi kita tidak syiah, ya. Jadi kita tidak hanya mengkultuskan 1 sahabat, atau kita tidak hanya fokus pada 1 sahabat, tapi kita 4 sahabat, ya. Abu Bakar yang paling sepuh, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian 4 bintang di atas, ya, dari sahabatnya, 4 bintang di bawah, ya, itu menunjukkan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu beralisan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 mazhab, ya. 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, ya, yang paling sepuh memang, Imam Maliki, ya, ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ya. Kemudian Imam Hambali. Imam Hambali ini juga berguru kepada Imam Syafi'i, bertautan sebetulnya, ya. Imam Hambali itu berguru pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, ya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi hubungannya sebetulnya pada waktu itu juga pernah, ya, walaupun Imam Hanafi sudah meninggal, ketika Imam Syafi'i kesana maksudnya ke kampungnya Imam Hanafi, ke masjidnya, beliau juga tidak kunut. Ketika ditanya, loh Imam Syafi'i kenapa nggak kunut? Ya ikroman lihadal madhab, gitu aja. Ya itu karena orang-orang alim seperti itu, orang luar biasa seperti itu, ya. Kemudian ada untaian tali, itu melambangkan persatuan dan persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian ada warna hijau, warna putih, dan warna kuning, ya. Warna hijau itu melambangkan kesuburan tanah air Indonesia, ya. Warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan terang, kejernihan, dan kejelasan. Ada tulisan Arab, ya, yaitu Nahdlatul Ulama, ya, Arab, ya. Jadi ini sebetulnya adalah nama organisasi. Jadi inti pokok Nahdlatul Ulama didirikan ini adalah 1, ya, untuk, ya, memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, serta untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa, ya. Jadi saya ulang lagi, Nahdlatul Ulama didirikan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa. Jadi inti dari Nahdlatul Ulama itu ketika kita beragama, ya harus pol itu maksudnya ya harus benar-benar alim dalam konteks beragama. Tapi jangan kemudian
kamu lupa kepada cinta tanah air. Jadi harus seimbang Nahdlatul Ulama ya. Cinta agama juga harus pol, cinta tanah air juga harus pol. Jangan sampai kamu hanya belani agama tok tapi melupakan tanah air. Gitu ya. Jadi tanah air itu juga adalah wasilah untuk kita mencintai agama. Kenapa? Kalau kita hanya cinta agama tok tanpa kita cinta tanah air ya, mungkin kamu akan melihat seperti di Timur Tengah itu. Ya. Kenapa? Karena cinta tanah airnya sangat minim sekali. Ya. Akhirnya mereka geger seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau kita hanya cinta kepada negara tok tanpa cinta agama jadinya sekuler. Maka dari Nahdlatul Ulama itu sangat seimbang dalam cinta hubbul waton, makanya beliau mencetuskan hubbul waton minal iman. Itu yang perlu kalian pahami, ya. Jadi pengurusannya ada Mustasar, penasehat, Suriah, pimpinan tertinggi, ya. Tanfidiyah itu ketua harian pelaksana, ya. Kemudian struktur dan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama itu ada pengurus besar sekarang ya. Pengurus besar di mana? Di kedudukannya adalah di ibu kota karena itu pengurus di pusat ya. Ada musyawarah tertinggi namanya muktamar. Kemudian turun lagi ke bawah di daerah provinsi ya. Itu ada pengurus wilayah ya. Pengurus wilayah ya. Kalau pengurus wilayah itu mempunyai tingkat musyawarah tertinggi yaitu konferensi wilayah. Bawahnya lagi adalah pengurus cabang. Ya. Pengurus cabang terletak di mana? Di kabupaten atau kota. Ya. Kabupaten atau kota. Kemudian permusyawaratan tertinggi adalah konferensi cabang. Ya. Kemudian di tingkat kecamatan kita punya pengurus majelis wakil cabang. Ya. Kalau permusyawaratan tertingginya dengan konferensi majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian pengurusan yang paling bawah itu ada ranting dan bahkan sekarang ini ada anak ranting, ya, anak ranting, ya. Jadi ranting itu berada di desa, kemudian anak ranting itu berada di dusun. Itu sangat luar biasa. Jadi grassroots sampai ke bawah itu Nahdlatul Ulama kita punya. Ya. Kemudian lembaganya ada banyak sekali, ya. LDNU, LP Ma'arif, RMI, Robito Mahid Islam ya, LPNU, perekonomian, terus kemudian lembaga pertanian, kemudian LKKNU, kemudian Lakpesdam, LPBHNU, Les Bumi, LSMNU, LTMNI, lembaga takmir ini ya. Kemudian ada lembaga pengembangan tenaga kerja ya. Kemudian ada LPS ya. Lembaga Pencaksilat Pagar Nusa ya, terus kemudian ada Jamiatul Qura wal Hufat ya. Lajnahnya juga banyak, ada lajnah falakiyah, lajnah ta'lif wan nasr, ada lajnah waqaf, ada lajnah zakat infak dan sodaqah, ada lembaga bahsul masail ya. Terus kemudian NU juga punya badan otonom. Apa itu ya? Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kemudian ada Muslimat NU, ini untuk ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi bawahnya adalah Fatayat, ini untuk ibu-ibu muda ya, perempuan muda ya. Kemudian ada lagi untuk yang laki-laki atau anggota kepemudaan yang pemuda yang sudah mungkin sudah berkeluarga ya, maaf ya. Sudah berkeluarga itu masuk kepada jajaran Gerakan Pemuda Ansor ya. Kemudian untuk para pelajar kita punya ya, Ikatan Pelajar Putra ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU ya. Terus kemudian Ikatan Pelajar Putri ya. Itu IPPNU. Kemudian ya, nah ini yang perlu kalian ketahui ya, bahwasanya PMII itu juga badan ya otonom Nahdlatul Ulama yang menaungi mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau mahasiswa itu sudah lulus, itu bisa masuk kepada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat dari ISNU. Nah, itu beberapa kepengurusan dan juga sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi silahkan nanti dipelajari ya, jangan lupa kalau mungkin masih belum paham silahkan diputar ulang videonya. Ya. Kalau sudah melihat jangan lupa like, subscribe, and share.
Baik, saya pikir untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.